Suara saya bisa didengar? Oh ya, saya pakai laptop malah nggak bisa ini join. Bisa minta tolong eh, di sini saya coba untuk join, soalnya saya mau. Oke, baru mau keluar. Sebentar, saya pindah pakai ini ya. Ini harusnya 4 kelas kan ya? Betul, Bu. Oke, 4 kelas ya. Saya coba, saya nanti minta daftar hadirnya. Ini saya masih kesulitan untuk join pakai laptop. Alhamdulillah. Udah. Saya lihat dulu. Oke, saya akan lanjutkan untuk perkuliahan hari ini. Saya untuk malam ini ingin membahas tentang produk susu. Saya akan coba untuk share screen. Nanti akan saya kirim ke grup di This meeting is being recorded. masing-masing kelas ya. Untuk ininya, ini siapa? Siapa ininya? Adminnya? Oke. Oh, amatur. Hostnya amatur. Saya bisa share screen-nya ini ya. Sebentar, Bu. Saya jadikan ke host terlebih dahulu. Oke. Oke. Saya akan share screen yang ada. Ya. Oke, pada malam ini saya akan membahas tentang produk dari susu, yaitu ada beberapa jenis olahan susu yang ada susu fermentasi dan ada pengolahan fermentasi dan non fermentasi. Nah, saya akan mulainya dari pengolahan yang fermentasi terlebih dulu. Di sini ada susu cair, ada susu bubuk, ada susu konsentrat, ada mentega, ada produk krim. Sementara ini hanya beberapa yang saya cantumkan. Susu fermentasi, saya nanti akan membahas susu, keju, yogurt dan kefir akan saya satukan. Nah, terutama saya akan membahas tentang keju terlebih dulu, yaitu ini merupakan salah satu produk dari susu, produk olahan susu. Di awal perkuliahan saya jelaskan ada beberapa penanganan untuk produk susu di sini. Di tengah semester sebelumnya sudah dijelaskan tentang homogenisasi. Mudah-mudahan dari sini nanti akan bisa lebih memperjelas
seperti apa varian dari produk susu ini. Nah, ketika susu akan diolah menjadi produk keju, itu ada beberapa klasifikasi dari keju yang dihasilkan, yaitu ada keju yang keras, ada keju yang lembut lunak, kemudian ada keju yang sangat keras. Ini sebenarnya bergantung dari kandungan moisturnya, ya uap air, dan kandungan dari lemak susunya dalam basis keringnya. Jadi semakin rendah, maka dia akan semakin keju tersebut akan kandungan lemaknya, kandungan airnya makin tinggi, maka dia akan menjadi keju yang akan lebih lunak. Nah, secara umum bahwa komposisi daripada susu ini adalah ada protein, lemak, karbohidrat. Ada beberapa susu yang masih mengandung karbohidratnya, kemudian juga vitamin A, kemudian beberapa vitamin, kalsium, dan airnya juga masih tinggi. Ini adalah untuk produk-produk susu yang ada. Nah, secara umum proses pembuatan dari keju ini berikut diagram alirnya. Jadi dari susu, kemudian ada proses pasteurisasi, terus kemudian proses fermentasinya sendiri, yaitu dengan menambahkan ada yang disebut dengan mikrobanya, kemudian ada enzim yang ditambahkan, baru kemudian setelah itu dilakukan proses fermentasi. Nah, berikutnya nanti akan ada proses pemotongan, proses pemasakan. Nah, ini proses lebih lanjut. Proses utamanya adalah di sini proses fermentasi yang ada. Nah, ini adalah downstream processing-nya. Ini proses pemisahan, ini untuk meningkatkan kualitas keju yang dihasilkan. Jadi, kenapa perlu dilakukan standarisasi terlebih dulu dari keju yang dihasilkan? Karena ini nanti akan berpengaruh pada produk akhir yang dihasilkan dari proses fermentasi pembuatan keju ini. Jadi kita akan lihat untuk proses standarisasinya. Nah, standarisasi dari produk susu ini sebenarnya untuk mendapatkan atau untuk mengatur dari kandungan lemak susu ataupun rasio antara lemak susu dan krimnya, lemak susu, supaya nanti keju yang diproduksi, keju yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, rasio lemak susu, protein, padatan kering, ini merupakan faktor penting untuk mendapatkan kualitas keju yang tadi dipersyaratkan. Karena ada beberapa klasifikasi untuk menghasilkan keju. Dari sini keju jenis mana yang akan kita hasilkan, ini akan sangat bergantung pada proses standarisasinya. Nah, dilakukan pada proses standarisasi, apakah susu ini cocok, susu ini bisa dilakukan untuk proses pembuatan keju keras atau keju lunak. Nah, ini akan bergantung dari komposisi yang ada di dalamnya. Nah, komposisi susu ini tentunya akan bervariasi tergantung dari pakan, kemudian tahap laktasinya, kemudian kesehatan hewannya itu sendiri. Nah, juga ada beberapa sel kandungan sel somatik. Jadi berapa leukosit yang ada di dalam susunya ini juga akan berpengaruh terhadap kualitas susu yang dihasilkan. Nah, sifat pembuatan keju pun bervariasi, yaitu mulai dari koagulasi rennet, kekuatan koagulasinya, kemudian sineresis curd-nya, dadihnya, kemudian juga pada proses nanti di proses itu ada proses aging, ada proses penuaan keju. Di sini pH susu merupakan faktor penting di dalam pembuatan kejunya. Nah, pH-nya ini biasanya ditambahkan berapa kondisi pH yang sesuai. Jadi semakin karena tadi mengandung lemak, mengandung protein, ketika ditambahkan asam, akibat dari aktivitas dari enzim yang ditambahkan, maka nanti akan terbentuk keju, dia akan terpisah antara cairan dan padatannya. Kemudian
kultur atau biakan yang digunakan. Nah, penambahannya ini juga bergantung dari jenis keju yang diproduksi, karena kulturnya akan berpengaruh pada warna keju, kemudian tingkat kekerasan kejunya. Nah, kultur yang digunakan untuk fermentasi keju ini ada beberapa jenisnya, tapi biasanya adalah bakteri, hampir semuanya adalah bakteri jenis asam. Jadi apakah itu dari Lactobacillus, karena di kandungan susunya dia akan mengandung asam laktat, dan ini yang akan diuraikan oleh bakteri Lactobacillus. Jadi ada Lactobacillus lactis, ada Lactobacillus streptococcus, Streptococcus thermophilus, kemudian ini beberapa jenisnya. Nah, jenis dari mikroba yang dihasilkan ini nanti akan berpengaruh pada produk keju yang dihasilkannya pada susu yang ketika dilakukan proses fermentasi susu tersebut. Nah, selain mikroba dari jenis Lactobacillus ini juga akan ditambahkan rennet. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari susu. Apa sebenarnya rennet itu? Jadi pengolahan susu untuk menjadi produk keju. Jadi apa yang disebut dengan rennet ini didapatkannya biasanya dari lambung anak sapi. Jadi bukan sapinya, tapi lambung anak sapi ketika dia sedang menyusui. Jadi karena itu kalau Anda lihat harga susu itu lebih murah dibandingkan harga kejunya dengan penambahan. Kalau prosesnya sebenarnya sederhana, tetapi bahan-bahan yang ditambahkan tadi di sini untuk rennet ini diambilnya dari lambung anak sapi atau yang sedang menyusui. Karena itu makanya ini kan ketersediaannya terbatas, harganya mahal. Nah, ada beberapa yang akhirnya disubstitusi, digantikan dengan enzim yang ada di lambung anak kambing. Jadi karena pada dasarnya adalah ini dari hewan mamalia ya. Nah, rennet ini ditambahkan untuk bisa membentuk mengkoagulasi protein susu. Nah, enzimnya yang ada pada enzim lambung anak sapi itu di situ adalah enzim simusin. Jadi ini menyebabkan terjadinya koagulasi kasein, jadi protein susu pada titik isoelektriknya. Nah, ini ketika Anda belajar kimia dasar, gimana perubahan pH terhadap protein ketika dia bagaimana ketika dia berada di atas titik isoelektriknya, kemudian bagaimana kalau dia berada di bawah titik isoelektriknya. Nah, di sini proses koagulasi kasein berada pada titik isoelektriknya, di mana pH isoelektriknya adalah di sekitar 4. Dan proses berlangsung pada temperatur 40 derajat Celcius dengan adanya tambahan ion kalsium. Nah, rennet ini yang akan mengubah tekstur susu sehingga dapat diproses lebih lanjut menjadi keju. Nah, dengan rennet ini pula senoresis gel susu yang dikoagulasi atau dengan metode asam menjadi akan bisa dihidrasi. Jadi tergantung dari karakteristik kaseinnya. Nah, aditif susu di dalam aditif yang ditambahkan pada susu pada pembuatan keju ini adalah selain kultur starter tadi bakteri Lactobacillus, ada rennetnya sendiri, yaitu enzim yang diisolasi dari lambung anak hewan mamalia yang sedang menyusui. Kemudian ada kalsium dari kalsium klorida dan juga sendawa. Nah, ini sebenarnya untuk membantu untuk menghambat tumbuhnya mikroba kontaminan di dalam proses pembuatan susunya. Kemudian di sini ditunjukkan ada beberapa manfaat rennet. Tadi sudah saya jelaskan, mengubah tekstur susu agar dapat diproses lebih lanjut menjadi keju.
kemudian ada enzim yang dihasilkan ini dari hewan mamalia, dari kambing. Nah, ini kandungan dari rennet sendiri, dia tadi mengandung enzim. Kalau tadi kultur mikrobanya kebanyakan mengandung bakteri Lactobacillus menguraikan asam laktat. Nah, di sini dia akan bisa menguraikan ada enzim proteolitik atau protease, kemudian ada enzim pepsin, kemudian ada enzim aktifnya itu enzim renin. Nah, ini yang khas. Kalau yang lainnya Anda bisa isolasi dari yang sumber-sumber yang lain, tapi renin ini yang hanya bisa didapatkan dari hewan mamalia tersebut. Nah, dari enzim di dalam rennet inilah yang akan dapat memisahkan susu menjadi bentuk padat dan cair. Jadi nanti ada yang disebut dengan whey-nya dan ada yang disebut dengan curd-nya atau dadihnya. Ada cairan dan ada padatannya. Berikutnya akan dilakukan setelah proses fermentasi. Kita lihat lagi untuk proses flowchart yang dihasilkan. Jadi utamanya tadi adalah di sini renneting, pasteurisasi, terus kemudian penambahan starter, renneting, kemudian ini pemotongan dari good-nya, terus kemudian proses kombinasi dari proses pengasaman, kemudian proses pemanasan di sini akan terpisah. Kemudian dilakukan draining, jadi dipisahkan antara padatan dan cairannya. Jadi nanti kita lihat whey dari keju itu masih ada beberapa yang masih mengandung protein. Nanti biasanya limbah dari keju whey ini nanti akan bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ini proses pemasangan curd-nya. Jadi sampai berapa ini untuk memperbaiki kualitasnya. Kemudian ini pembentukan bentuk keju yang diharapkannya. Apakah keju lunak, apakah keju keras, baru kemudian akan dilakukan untuk pengasaman. Nah, ini downstream processing untuk penuaan keju. Jadi sebelum dilakukan proses packaging dan storage dan penyimpanan. Nah, setelah terpisah antara koagulumnya, jadi dadih atau curd yang dihasilkan bentuk padatan tadi setelah proses fermentasi berlangsung, maka setelah dipisahkan di situ akan curd-nya, dadihnya ini akan dilakukan pemisahan terlebih dulu. Jadi dia biasanya menggumpal ada di atas, kemudian cairannya ada di bawah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan curd antara padatan dan cairannya, yaitu dengan memindahkan campuran dadih dan whey, curd dan whey ini dalam cetakan yang berlubang sehingga cairannya akan ada di bawah, akan turun ke bawah, kemudian padatannya akan tersisa. Atau membiarkan dadih curd-nya mengendap di dalam tong dan whey-nya dihisap, kemudian nanti akan terpisah antara padatan dan cairannya. Kemudian juga bisa karena dia ada di atas, dadihnya ada di atas, nah itu bisa diambil, dipisahkan, kemudian ditempatkan pada satu cetakan, dipadatkan. Jadi kalau jadi dengan kayak menggunakan kasa gitu, dia tarik, diambil, kemudian diperas sehingga akan menjadi padatannya akan lebih cairan yang terperangkap akan bisa dipisahkan. Nah, bakteri tumbuh dan bakteri yang ada itu maka nanti akan terbentuk asam laktat. Jadi cairannya akan menjadi lebih asam, pH-nya akan menjadi lebih rendah. Nah, di sini yang diperlukan lebih lanjut adalah perlakuan terhadap curd-nya, yaitu dengan pengadukan sambil dipanaskan kalau tadi di temperatur sekitar 40 derajat tersebut. Nah, gabungan dari ketiga aktivitas proses ini, yaitu ketika bakteri ditumbuhkan, kemudian ada proses pengadukan,
ada proses pemanasan. Nah, itu yang akan menghasilkan jenis curd yang diperolehnya. Nah, pemanasan, pemasakan, dan pendidih ini diperlukan untuk mengatur ukuran dan pengasaman. Jadi proses koagulasi tersebut nanti akan jadi RPM-nya berapa, temperaturnya berapa. Nah, itu akan menjadi satu variasi optimasi proses pada proses pembuatan. Oke, nah proses itu dilakukan untuk pH dan kadar air di akhir dari produk keju. Pertumbuhan bakteri ini akan menghasilkan asam. Jadi ketika dia di pemanasan, maka aktivitas dari enzim yang kalau tadi ketika proses pembuatan keju ditambah asam, semakin asam, padahal ada titik pH isoelektriknya. Nah, kalau dia bakterinya adalah bakteri asam, dikeluarkan, kemudian cairan itu akan semakin asam. Nah, di sini akan dihentikan dengan proses pemanasan tersebut. Nah, suhu pemanasan di atas 44 derajat Celcius ini akan mengakibatkan dikatakan bakterinya yang paling tahan panas ini akan dia akan inaktif. Nah, setelah didapatkan produk masih curd dan whey-nya itu masih tercampur, kemudian berikutnya adalah dilakukan proses pengepresan. Nah, ini proses pengepresan ini untuk membantu mengeluarkan whey akhir, kemudian untuk membentuk teksturnya sehingga porositasnya, kekerasan dari keju itu secara pori-pori yang ada itu juga akan dipengaruhi oleh proses pengepresan ini. Nah, berikutnya adalah proses penggaraman, salting. Di sini garam ditambahkan itu untuk mendapatkan sebenarnya sifat organoleptiknya dan juga bertindak sebagai pengawetan, proses pengawetan. Jadi ini meningkatkan sinergi di dalam prosesnya karena garam dapat ditambahkan dengan berbagai cara termasuk dengan menambahkan garam kering. Jadi garam keringnya, powder garamnya, bubuk garamnya ke permukaan keju. Apa yang ditambahkan? Apakah kristal garam keringnya atau larutannya itu nanti akan bergantung dari jenis keju yang diproduksi. Nah, penggaraman ini tadi saya katakan bisa digunakan dengan garam kering atau dengan menggunakan larutan garam. Karena dari sini akan mengakibatkan perbedaan tekanan osmotik antara air, garam, dan keju sehingga kelembapannya itu akan bisa dijaga. Karena tadi kan bergantung apakah keju lunak, apakah keju keras yang akan dihasilkan. Nah, asam laktat dan mineralnya akan dikeluarkan dari keju, sebagai gantinya akan ada natrium klorida NaCl untuk menjaga tekstur, untuk menjaga kualitas dari produk keju yang dihasilkan. Nah, pH-nya disesuaikan menjadi lebih tinggi, yaitu di 5,2 atau di 5,3. Jadi atau asam dengan menggunakan HCl atau asam laktatnya. Kalau tadi kan garam, maka dia akan pH-nya naik, kemudian diturunkan lagi, diatur, dikendalikan pada sekitar pH 5. Nah, pH ini akan berpengaruh terhadap laju penyerapan garam. Sebagian besarnya akan terserap pada pH yang rendah. Reaksi netralisasi. Nah, proses selanjutnya dari proses penggaraman itu setelah tekstur, kemudian taste-nya didapatkan, maka akan dilakukan proses penuaan atau aging. Nah, semua keju ini pasti akan mengalami proses penuaan selain keju segar ya. Jadi yang langsung bisa dikonsumsi.
Nah, keju mencakup beberapa perubahan biologis dan biokimia yang dipengaruhi oleh enzim dan mikroorganismenya. Nah, proses aging proses sebentar ya. Oke. Proses agingnya sendiri ini akan mengakibatkan beberapa perubahan. Jadi eh, 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 terhadap produk yang dihasilkannya. Seberapa lama proses penuaan, seberapa proses aging yang dilakukan, ini akan menghasilkan taste yang khas bagi keju yang diproduksinya. Jadi ada yang keju tersebut untuk proses aging diperam, disimpan sampai ada yang sangat lama sekali. Jadi sampai hampir 1 tahun. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, ini juga tadi ada beberapa kondisi asam, kondisi itu juga akan merupakan salah satu proses pengawetan, sehingga pada proses aging sendiri di sini higienitasnya juga harus tetap diperhatikan. Nah, perubahan tergantung dari pH, suhu, kadar air, garam, dan perlakuan permukaan. Tadi pada proses salting, jadi kondisi permukaan yang ada itu akan bisa menjadi sebagai barir untuk tumbuhnya mikroorganisme yang ada. Nah, berikutnya barulah dilakukan proses penyimpanan. Nah, ini untuk menciptakan kondisi eksternal yang diperlukan untuk mengendalikan siklus pematangan. Jadi setelah dilakukan aging, kemudian disimpan di dalam storage. Jadi dari situ proses pematangannya akan berlangsung bagus, tetapi tetap tetap berada dalam kondisi yang higienis. Nah, seberapa lama kemudian jadi ada beberapa keju yang bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama sekali untuk menghasilkan, tadi dikatakan ada yang sampai 1 tahun proses agingnya, kemudian masih dilakukan penyimpanan lagi. Nah, itu untuk mendapatkan cita rasa yang berbeda. Jadi berapa suhunya, berapa kondisi kelembapannya, kemudian berapa lama dia dibungkus dalam lapisan film tersebut. Ini adalah untuk menghindari masuknya mikroba yang lain yang ada. Nah, ini tadi saya jelaskan untuk proses pembuatan keju. Jadi nanti mudah-mudahan minggu depan saya sempat untuk salah satunya untuk proses yogurt itu bisa saya tugaskan sendiri, jadi Anda pelajari sendiri. Ini salah satu. Saya akan membahas satu proses produk susu fermentasi dan susu non fermentasi. Ada tahapan berikutnya. Berikutnya masih ada satu lagi, yaitu untuk meat processing. Ada 2 lagi, meat processing dan cerealia. Ada cerealia dan meat processing. Masing-masing mudah-mudahan 2 kali, masih ada 4 kali pertemuan masih bisa selesai. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin didiskusikan? Nanti PPT-nya akan saya share di masing-masing grup kelas ya. Iya Bu, baik.
Oke, kalau tidak ada, saya selesaikan. Saya izin live ya. Kecuali kalau ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di sini atau Anda bisa pelajari lebih dulu dari PPT yang saya share. Oke, saya selesaikan sampai di sini. Saya izin live. Selamat menyelesaikan ibadah saumnya bagi umat muslim. Mudah-mudahan kita bisa mencapai seperti saumnya para mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Nah, The recording has stopped.